Nah ini buah cabenya kawan-kawan, bisa dilihat ini sangat-sangat lebat luar biasa nih sampai ke atas. Nah, ini juga. Nah penyeprian hari ini kita menggunakan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali dan bunga buahnya sangat lebat luar biasa. Nah khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyepraian lagi, di mana penyepraian ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini semakin subur, bunga dan buahnya semakin lebat. Dan yang sangat penting yang harus kita ketahui, agar buahnya tidak mengalami kerontokan. Nah ini sangat penting sekali, karena kerontokan itu ada beberapa faktor penyebabnya kawan-kawan. Nah salah satunya adalah lalat buah. Nah di mana tanaman cabai yang kita tanam ini kalau sudah memasuki fase pembuahan, perlu kita harus waspadai tentang lalat buah. Karena kalau kita tidak cepat mengendalikan lalat buah, bisa mengalami namanya gagal panen. Oleh karena itu kawan-kawan, simak videonya sampai selesai. Bahan-bahan apa yang akan kita gunakan hari ini untuk penyepraian, dimana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk mengendalikan lalat buah, sebenarnya nutrisi yang akan kita berikan juga, yaitu suplemen tanaman di fase generatif yang sangat super sekali, dimana mampu mengoptimalkan pembuahan cabai ini agar buahnya nanti mengkilat, bobotnya lebih berat, dan tidak mengalami kerontokan. Sebelum kita melakukan penyepraian hari ini, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Nah seperti ini bisa dilihat tanamannya sangat subur luar biasa sekali, dan buahnya bisa dilihat sudah besar-besar seperti ini, sangat cepat sekali. Ini cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi di mana tanaman cabainya sangat pertumbuhannya sangat genyah atau sangat cepat sekali. Dan kita menanam cabai ini sudah sering saya sampaikan di lahan bekas kawan-kawan. Jadi yang pertama kita tanam kubis, yang kedua kita tanam cabai rawit kaliber, dan yang ketiga adalah cabai keriting Igotapi. Jadi walaupun di lahan bekas bisa dilihat pertumbuhannya sangat lumayan bagus, sangat hijau sekali daunnya. Walaupun waktu penanaman ini terkendala cuaca yang sangat ekstrim, yaitu panas yang luar biasa, tetapi pertumbuhannya sekarang sudah lumayan bagus kawan-kawan, dan buahnya sangat lebat sekali. Nah, seperti ini buahnya kawan-kawan. Dan di sini perantingannya sangat-sangat pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek itu buahnya akan semakin lebat. Ini bisa dilihat luar biasa sekali. Di sini tunasnya juga sangat banyak sekali. Kita tidak melakukan pemotongan tunas karena ini merupakan tunas produktif yang menghasilkan buah. Di sini kita sisakan 1, 2, 3. Sedangkan tunas-tunas yang kecil, yang dimana sebenarnya tunas kecil itu tempat persembunyian tungau dan trip yang bisa menyebabkan keriting daun. Itu baru kita hilangkan kawan-kawan. Nah kita bersihkan. Nah di sini masih ada daun-daun bawah seperti ini. Sebenarnya daun ini bisa kita bersihkan kalau kita rajin sebagai petani. Kita bersihkan seperti ini tanaman akan semakin bagus dia biasanya. Nah, seharusnya dibersihkan seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau tanamannya bersih atau pohon cabai itu bersih, maka buahnya nanti akan semakin lebat, serta tidak ada tempat untuk sembunyi daripada hama tungau kawan-kawan. Nah, ini seperti ini. Kita bersihkan, jadi batangnya bersih seperti ini. Jadi kalau kita menanam cabai tidak terlalu banyak, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kalau bersih seperti ini, sisakan artinya di cabang bawah cabangnya ini kita habiskan semua. Ini batang utama kita habiskan semua seperti ini. Kalau sudah ada buahnya,
Ini sangat mudah jadi perawatannya. Jadi kalau kita menyepray itu obatnya langsung masuk. Dan yang terpenting adalah nanti buah atasnya akan semakin besar atau merata kawan-kawan. Seperti ini. Luar biasa sekali. Dan ini tanaman cabai keriting ini yang kita tanam ini usianya baru kurang lebih 55 HST. Jadi 55 HST pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Karena waktu musim kemarau kita juga rajin atau sering melakukan aplikasi melalui kocor. Jadi kita melakukan penyiraman dicampur dengan asam amino, dicampur dengan pupuk organik cair yang kita bikin sendiri, yaitu kotoran ayam yang kita fermentasi dengan campuran E4 dan molase, serta air 200 liter. Jadi kita tidak menggunakan air biasa waktu pengocoran, kita langsung kocor di lubang tanam kawan-kawan. Sehingga walaupun kemarin di waktu musim kemarau tanamannya sedikit terhambat, tetapi kemarin beberapa hari ada hujan 2 kali. Jadi walaupun hanya hujan 2 kali, jadi pertumbuhannya secepat kilat kawan-kawan seperti ini. Dan bisa dilihat di sini selokannya, rumputnya luar biasa sekali tingginya, sangat lebat. Kita tidak membersihkan karena ditakutkan, karena tanaman cabai sudah besar seperti ini, akarnya sudah mencapai di bawah kawan-kawan. Jadi kalau kita spray dengan herbisida, nanti tanaman cabainya menjadi kuning atau menjadi keriting. Itu biasa yang terjadi dari pengalaman kita. Dan juga sekarang ini di tempat kita malah panas lagi kawan-kawan, luar biasa panasnya. Dan ini kita berada di kebun pagi-pagi sekali. Jadi kita tidak tahu, ini musim sangat sulit sekali diprediksi. Kita kirakan atau diperkirakan musim hujan akan terjadi, ternyata tidak, hanya hujan 2 kali. Setelah itu panas luar biasa sekali. Makanya rumputnya tidak kita bersihkan. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Ini sangat subur sekali. Nah, ini buah cabenya kawan-kawan. Bisa dilihat ini sangat-sangat lebat luar biasa nih sampai ke atas. Nah, ini juga. Nah, penyepraian hari ini kita menggunakan 3 bahan. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di sini. Yang pertama kita menggunakan insektisida kontak sistemik, yaitu kita menggunakan Sagribit. Jadi bahan aktif emamectin benzoat 7% dan klorbensuron jadi 30%. Jadi ini adalah pengendalian atau mencegah daripada lalat buah. Jadi menggunakan Sagribit ini kita mengendalikan dari indukan sampai ke telurnya kawan-kawan. Jadi dengan pengaplikasian Sagribit ini, insektisida ini sangat efektif sekali untuk pencegahan lalat buah. Dan yang kedua kita memakai seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memakai suplemen tanaman di fase generatif, yaitu kita memakai Kalinet yang merupakan kalium cair. Ini karena ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi sangat bagus sekali agar tanaman cabai yang kita tanam, khususnya di fase generatif atau fase pembuahan ini, agar buah tidak mengalami kerontokan dan warna buah nanti lebih mengkilat, bobotnya lebih berat, serta agar buah atau tanaman cabai ini semakin lebat buahnya. Dan yang ketiga kita memakai insektisida yaitu Agrimek. Ini untuk mengendalikan namanya keriting daun. Jadi kita melakukan penyepraian hari ini hanya menggunakan 3 bahan. Untuk insektisida Agrimek ini sering kita melakukan perollingan dengan menggunakan insektisida atau akarisida bahan aktif Peridaben kawan-kawan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak selalu menggunakan Agrimek, kita rolling dengan bahan-bahan atau insektisida jenis lainnya. Nah, untuk dosisnya masing-masing ini Sagribit untuk lalat buah ini kita menggunakan 2 sendok makan. Sedangkan suplemen tanaman di fase generatif yaitu Kalinet kita memakai 3 tutupnya ini atau 30 ml kurang lebih untuk 1 tangki semprot. Dan untuk insektisida Agrimek untuk pengendalian hama keriting daun kita memakai hanya dosis kecil yaitu 10 ml untuk 1 tangki semprot. Nah, ini Agrimek kita tuangkan terlebih dahulu. Kita langsung aja tuang di sini untuk Agrimeknya, jangan dicampur dengan Sagribit, ini akan lebih bagus nanti. Kita tuangkan langsung di tangki semprot. Ini sudah ada airnya. Jadi kita pakai 10 ml aja udah cukup. Nah, sedangkan suplemen tanaman ini yaitu Kalinetnya kita bisa tuang di ember yang ada airnya ini.
dicampur dengan sagribit untuk lalat buahnya. Nah, 1, 2, 3. Ini sudah cukup. Nah, sekarang baru sagribitnya, yaitu pengendalian lalat buah. Kita pakai 2 sendok aja udah cukup. Nah, dia kayak tepung seperti ini. 1, 2. Nah, sudah cukup. Kita aduk. Jadi sangat cepat dia larut dalam air ini. Kalau sudah diaduk seperti ini, nah dia kalau sudah merata, tercampur bagus dengan air, baru kita tuangkan ke tangki semprot. Kegiatan kita hari ini melakukan penyemprian di mana bertujuan untuk mengendalikan lalat buah, mengendalikan keriting daun, serta menggunakan suplemen tanaman di fase generatif agar buahnya menjadi lebat, buahnya lebih mengkilat, dan bobotnya lebih berat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.